Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Hasan Fikri, ketemu lagi di channel YouTube saya di Hasan Fikri, akan mengulas kembali materi yang telah saya sampaikan kemarin. Nah, dan masih dalam fokus tentang debate competition. Nah, pada kesempatan kali ini, apa yang akan diulas? Akan diulas adalah tentang Asian Parliamentary System in Debate Competition. What did you know about the Asian Parliamentary System in Debate Competition? So, are you curious? Let's get started. Okay. Biasanya, Asian Parliamentary System Debate merupakan salah satu sistem debat yang sering digunakan di Indonesia, sering digunakan khususnya ketika lomba debat dan khususnya di Indonesia sendiri. Kalau saya sendiri selama mengikuti lomba perdebatan, dari 5 kali saya ikut lomba debat, dan 6 kali selama sekolah di SMA dulu, kesemuanya itu menggunakan sistem Asia, belum menemukan sistem yang lain. Namun perlu diketahui bahwa sistem debat juga banyak, ada Asia, ada British, mungkin ada Australian, jadi banyak sekali macam-macam sistem, dan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang ASEAN Parliamentary System. Oke, di ASEAN Parliamentary System itu biasanya jumlah timnya memiliki jumlah tim yang terdiri dari 2 tim, yaitu tim government dan tim opposition atau tim pro dan tim kontra. Berbeda dengan sistem yang lain Setahu saya kalau di British ada 4 tim, but in this system only 2 teams. Oke. Bagaimana jumlah dari pembicara, dari speakernya sendiri terdiri atas 3 speaker utama atau 3 pembicara, dan 1 speaker atau 1 pembicara reply speech. Jadi nanti 3 orang dan nanti salah satu di antara 3 orang ini akan menjadi seorang reply speech. Nah, bagaimana dengan judges-nya atau jumlah jurinya? Jumlah jurinya umumnya ganjil 1, 3, 5. Karena khususnya untuk apa? Ketika nanti ada nilai yang sama, maka akan bisa lihat keberpihakan dari masing-masing juri. Nanti akan juri manakah yang akan memenangkan itu. Oke. Next. Oke. Dari pembagian tim, tadi sudah dikatakan bahwa di ASEAN Parliamentary System dibagi menjadi 2, yaitu tim pro dan tim kontra. Di mana tim pro merupakan tim government dan tim kontra merupakan tim opposition. Tim pro atau pembicara terdiri dari 3 orang pembicara. Yang pertama adalah pembicara 1 yang mana membuka jalannya debat pada namanya Prime Minister. Jadi nama lainnya juga ada, PM di sini adalah Prime Minister. Jadi Prime Minister itu fungsinya atau pembicara 1 fungsinya apa? Yang pertama adalah membuka debat, membuka jalannya debat, melakukan definisi dan limitasi mosi, dan melakukan argumentasi awal tentunya. Nah, jadi itu adalah fungsi dari pembicara 1, membatasi mosinya mau dibawa kemana, dan juga menyatakan posisinya sebagai apa, kemudian dilanjutkan dengan argumentasi awal, apakah nanti mau terkait keuntungan, manfaat, dan lain sebagainya. Pokoknya tim pembicara 1 juga membawa sebuah argumen awal. Kemudian setelah itu maka akan ditanggapi oleh dari pembicara 1 dari tim kontra atau leader of opposition, yang mana fungsinya adalah menanggapi atau memberikan bidasan, tanggapan atau sanggahan dari Prime Minister sendiri atau pembicara 1 dari tim pro. Kemudian melakukan argumentasi awal dan bagaimana counternya, perlawanannya, kemudian entah mungkin dari kekurangannya dan sebagainya. Kemudian jika dari tim pembicara 1 pro masih belum jelas dalam melimitasi atau bahkan belum melimitasi dalam mosi tersebut, maka dari tim kontra bisa sangat mungkin sekali untuk mengubah limitasi dari mosi itu sendiri. Makanya dari tim pro harus benar-benar secara detail, secara gamblang mana batasan dari perdebatan mosi ini, sehingga tim kontra tidak bisa untuk melakukan ubah atau bisa mengubah dari limitasi mosi itu sendiri. Namun
kenyataannya dalam perjalanannya tim kontra ternyata juga punya hak itu ketika memang tidak ada kejelasan limitasi posisi dari tim. Oke, baik. Selanjutnya maka akan ditanggapi lagi oleh pembicara 2 dari tim pro atau DPM, ya DPM or Deputy Prime Minister. Ya, memiliki tugas ya pertama menanggapi dari LO atau Leader of Opposition atau speaker utama atau pembicara utama pada tim kontra, kemudian menguatkan posisi tim, ya. Kemudian selanjutnya melanjutkan argumentasi dari tim dari pembicara 1 dari tim pro sendiri, dan biasanya di pembicara 2 merupakan argumentasi inti dari tim tersebut. Kemudian selanjutnya ya dilanjutkan lagi oleh pembicara 2 atau DLO, Deputy Leader of Opposition, yang mana fungsinya adalah menanggapi dari DPM sendiri, ya Deputy Prime Minister atau pembicara 2 dari tim pro. Dan sama fungsinya, setelah menanggapi memberikan sanggahan, bidasan atau tanggapan, selanjutnya ya menguatkan posisi tim dan memberikan argumentasi inti atau melanjutkan argumentasi dari tim pembicara 1 dari tim kontra, kemudian yang mana menguatkan dari posisi tim kontra itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya pembicara 2 atau DLO pembicara 2 ditanggapi lagi oleh pembicara 3 dari tim pro atau di sini government whip, ya. Government whip atau pembicara ketiga atau speaker 3 biasanya. Dan fungsinya apa? Menanggapi dari DLO sendiri atau pembicara 2, ya, menanggapi dari Deputy Leader of Opposition atau pembicara 2 dari tim kontra. Kemudian fungsinya lagi adalah merangkum seluruh argumen. Kemudian dari pembicara 3 ya sendiri itu kemudian ditanggapi lagi oleh pembicara 3 dari tim kontra atau OW atau Opposition Whip, yang menanggapi dari government whip sendiri dan merangkum seluruh argumen dari tim kontra. Oke. Itu adalah salah satu alur dari perjalanan ASEAN Parliamentary dan juga bagaimana pembagian dan tugas dari masing-masing pembicara. Oke, next. Ada apa sih? Ada keunikan apa di ASEAN Parliamentary System? Oke. Check it out. Ya, lanjut bahwa di dalam perdebatan akan ada namanya point of information atau mungkin lebih umumnya kita kenal dengan nama interupsi, ya. Interupsi. Nah, apa sih interupsi itu? Interupsi merupakan hak masing-masing tim, ya, mana tim pro dan tim kontra memiliki hak yang sama untuk menyampaikan interupsi. Nah, interupsi bisa berupa apa? Pertanyaan, sanggahan, atau pernyataan. Nah, jadi depend on each team. Kemudian dilakukan dalam durasi 10 hingga 20 detik, umumnya seperti itu. Maka nanti akan ada timernya untuk menyampaikan, karena memang kalau tidak diberikan batas waktu bisa jadi akan lebih lama dan mengulur waktu. Sehingga ketika menyatakan interupsi, kalau bisa langsung pada poin saja yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasikan dari tim lawan debat. Selanjutnya ketika dilakukan biasanya kapan? Ketika tim lawan sudah menyampaikan argumen selama 1 menit, ya, jadi sudah melewati 1 menit pertama hingga 1 menit sebelum berakhir. Jadi itu rentang waktunya. Jadi 1 menit awal itu sebelum tidak boleh dilakukan, dan 1 menit akhir biasanya tidak boleh dilakukan interupsi. Nah, biasanya ketika kita melakukan speaker pada umumnya diberikan waktu 7 menit, sehingga ya biasanya untuk interupsi sendiri pada menit ke-2 hingga ke menit ke-6. Selebihnya menit ke-1 ke-2 menit awal tidak boleh, menit ke-7 juga tidak boleh. Kemudian POI atau interupsi sendiri biasanya bisa diterima ataupun ditolak oleh tim yang sedang menyampaikan argumentasi oleh tim lawan. Namun di beberapa aturan wajib diterima jika sudah ditolak selama 3 kali. Namun memang itu juga depend atau dikembalikan ke masing-masing aturan lomba perdebatan. Namun secara umumnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah semua pembicara telah menyampaikan argumentasinya, maka di akhir pembicaraan atau di akhir pernyataan, maka akan ada 1 orang yang dari 3 orang tersebut yang berfungsi atau bertugas menjadi reply speech, di mana reply speech ya disampaikan oleh salah satu pembicara, ya,
ya baik pembicara 1, 2, 3 nanti disesuaikan dengan aturan, meskipun biasanya disampaikan oleh pembicara 1 atau pembicara 2. Kemudian untuk durasinya sendiri adalah separuh dari waktu normal. Jadi jika waktu normal yang ditetapkan adalah 7 menit, maka biasanya sekitar 3,5 sampai 4 menit untuk menyampaikan reply speech. Nah, jadi biasanya bila normal waktunya adalah separuh normal waktu masing-masing pembicara. Kemudian apa tugasnya? Membandingkan kekuatan tim dan kelemahan lawan. Jadi strength and weakness each team ya, atau tim lawan ya, itu disampaikan di situ. Kemudian menguatkan kembali dan menyatakan ulang posisi tim dalam mosi perdebatan secara ringkas. Oke, terima kasih. Itu saja terkait materi tentang perdebatan ya, atau sistem debat Asia atau Asian Parliamentary System. So, nantikan video-video selanjutnya mengenai bagaimana sistem debat. So, don't forget to like, share, and subscribe in this channel. And then comment if you want me to make other videos. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.